وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحبه وآله أما بعد. Yang sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Hajah Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekedar hadirin hadirat, ibu-ibu serta anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat afiat, panjang umur, taufik hidayah, sehingga kita bisa terus istiqamah hadir sholat subuh berjamaah, juga duduk untuk menghadiri pengajian subuh khusus daripada bulan suci Ramadan atau ngaji subuh, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita dengan sebab itu keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Meskipun cuacanya lebih condong kepada tidur dari malam ini, dari jam berapa ya? Jam 11 sampai jam 10-an udah hujan. Ini kayak gini hari masih netes-netes saja kan? Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan kajian daripada Nazaman Aqidatul Awwam sampai kepada arsala anbiya zawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Itu anak-anak boleh sambil dilihat harokatnya biar kalau baca jangan salah-salah. Jadi kalau baca biar benar sesuai dengan harokatnya. Kadang-kadang Hindun bahasa gimana? Bahasa Juwairiyah. Dia nggak bilang Juwairiyah, dia baca Juhairiyah atau Juwairiyah. Salah walhasil. Iya ya, kalau sore Juhairiyah, Juwairiyah. Arsala anbiya zawi fatana. Enggak. Bisidqi wa tablighi wal amanah. Jadi kalau nazoman begini biasanya kalimat-kalimat ada yang ditinggalkan, dihilangkan untuk menyelaraskan nazoman atau bahasa kita ini biar pas sama lagunya. Arsala anbiya, kalau arsala anbiya adawi fatona nggak pas. Kayak apa ya? Fabi dunia ya, kan gitu ya qasidah. Fabi dunia ya wa akhirati. Nah itu sebenarnya kalau kita punya guru terus saya Muhammad bin Halal bilang fabi dunia ya apa tadi? Wa bi akhirati. Sebelumnya apa ya itu ya? Kalau nyari belakangnya itu lah. Ini Aqidatul Awwam kalau baca dari depan ke belakang hafalin gampang. Tapi kita pernah tuh di Probolinggo muridnya
muridnya hafalin Aqidatul Awam dari depan ke belakang, terus dari belakang ke depan, dan diacak bisa. Mau diacak disebutin awalnya terus disebutnya ke belakang, ke mana? Ke depan, itu bisa. Sampai segitunya deh hafalannya tuh di Probolinggo. Ini muridnya canggih juga, hafal dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Gurunya aja nggak bisa begitu, muridnya bisa dari belakang ke depan. Kalau dari depan ke belakang sih gampang, kita hafalinnya bisa cepat. Tapi dari depan, dari belakang ke depan mereka bisa. Apa namanya, dihafali dengan cara dari belakang ke depan. Kita kulhu ahad aja kita putar ke belakang ke depan aja kita bingung. Itu yang kulhu ahad. Coba balik dari belakang ke depan baca kulhu ahad. Buyang. Jadi tadi apa tadi? Apa tidaknya? Fabi dunia ya wa bi akhirati gitu. Jadi pas pakai wa bi akhirati. Arsala anbiya dawil fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Jadi anbiya dihilangkan hamzahnya karena darurah sihir biar pas syairnya. Anbiya jamak dari nabi. Jadi diutus para nabi. Allah utus para nabi dengan sifat-sifat yang wajib. Dengan sifat-sifat yang wajib. Fatonah itu apa? Fatonah itu kalau bahasa simpelnya cerdas. Tapi bahasa agamanya kamalul zaka wa hiddatul aqli fi ilzamil khusum fil mahajati wa ibtali da'awihi al-batilah. Jadi fatona itu cerdas yang sempurna. Cerdas yang sempurna, cepat tanggap. Jadi cerdas, cepat tanggap juga. Cerdas juga, cepat tanggap juga. Jadi ada orang pertanyaan begini, cepat langsung jawabnya. Membalikkan keadaan dalam berbicara cepat, dalam perdebatan cepat, dalam perbincangan cepat. Seorang nabi cerdas gitu. Jadi fatonah itu begitu, fatonah semacam itu, cerdas begitu. Sidik mutabaqatu khabarihi bil waqi', sesuai dengan kenyataan, jujur. Kalau bahasa kita ini jujur. Jadi apa yang disampaikan sesuai. Tabligh ta'limuhum linnas syara'i Allah liyurshidahu ila sa'adah fid dunya wal akhirah. Apa namanya? Kita katakan menyampaikan, mengajarkan manusia syariatnya Allah. Amanah ismatuhum zahiran wa batinah. Amanah artinya apa? Amanah apa namanya? Terjaga secara zahir dan batin daripada hal-hal yang dilarang. Meskipun hal-hal yang dilarang itu adalah hal-hal yang makruh, nggak akan dilakukan oleh para nabi, para rasul. Begitu. Ini sifat yang wajib bagi para nabi, para rasul. Maka dari sini kita ketahui wajib bagi setiap mukallaf. Siapa yang mukallaf? Apa itu mukallaf? Orang yang berakal dan sudah
balik. Sudah balik. Balik kan kita udah tahu tuh, kita ingetin lagi balik itu apa? Balik itu adalah diketahui seseorang sudah balik dengan 3 tanda. Sebagaimana yang kita sudah pelajari di kitab Safinatun Najah, yaitu yang pertama ihtilam fi dzakari wal unsa li tis'i sinin, bermimpi bagi laki atau perempuan usia 9 tahun minimal. 9 tahun hitungan hijriah, bukan hitungan masehi. Terus yang kedua diketahui orang sudah balik adalah al-haid fit nisa litis sinin. Haid buat khusus perempuan minimal usia 9 tahun. Artinya kalau minimal kurang 9 tahun dia keluar darah, namanya bukan haid, mungkin penyakit atau sebagainya. Yang ketiga adalah tamamu 15 sana fi dzakari wal unsa, sempurna 15 tahun. Kalau mimpi enggak, haid juga belum, tungguin. Kalau udah 15 tahun hitungan hijriah, berarti ini orang udah balik dengan cara sempurna usia 15 tahun. Jadi mukallaf itu adalah orang yang berakal dan juga sudah balik, baru disebut mukallaf. Kalau kita mau terjemahin, mukallaf ini adalah orang yang dipaksa, terjemahannya. Tapi dalam makna bahasa, dalam makna agamanya, mukallaf artinya orang-orang yang berakal dan juga dia orang yang sudah balik. Makanya kewajiban dalam beragama, sampai orang-orang yang mendapatkan kewajiban dalam beragama, beribadah, syaratnya harus punya akal, harus sudah balik. Mereka disebut dengan mukallafin. Anak kecil gak wajib berpuasa, orang dewasa juga gak wajib berpuasa. Kalau gila, kalau waras dewasa wajib berpuasa. Kalau gila gak wajib, begitu. Tapi gila yang akalnya hilang. Sebab gila macam-macam. Ada kalanya gila perempuan, ada kalanya gila judi, gila minuman, ada gila macam-macam, ada gila mancing segalanya. Yang kayak begitu gak termasuk, bukan gila itu namanya. Itu cuma gorong. Kalau bahasanya gorong, candu yang sangat luar biasa terhadap hobinya. Gitu. Jadi mukallaf, kita ini yang mukallaf, yang berakal dan sudah balik, wajib meyakini bahwasanya Allah memiliki para nabi dan rasul. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memang sudah tergesit di Al-Qur'an, kita bahas panjang-panjang. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini orang-orang kadang-kadang suka baca ini salah. Saking enaknya dia baca kutubihi wa rusulihi. Kadang-kadang wa rasuli atau wa sampai susah ngikutinnya. Wa rasuli biasanya. Atau warasoloh, bukan begitu. Warasuli gitu, bukan warasuli tapi warusuli. Semuanya harokatnya dhammah. Warusuli, bukan rasuli. Rasuli dibilang orang suka bacanya warasuli, tapi warusuli karena keenakan hafal, sudah hafal, cuma karena mungkin lisannya terlalu enak bacanya sehingga
keceplosan warosuli. Nah, bacanya warusuli. Karena itu berkatnya udah kering. Berkatnya kering udah. La tufarriqu baina ahadin min. Oh, di sini nih juga min rasuli biasanya. Baina ahadin min rasuli gitu. Min rusuli. Di sini nih yang salah bukan di situ tadi. Warusuli masih benar biasanya. Yang di keduanya la tufarriqu baina ahadin min rasuli biasanya. Min rasuli biasanya begitu. Min rusuli. Karena itu nyambung ke mir rusuli, agak ribet lisan. Lebih gampangnya mir rasuli gitu. Yang benar mir rusuli sama. Jamak dari rasul. Kalau satu rasul, dua rasulani. Kalau banyak rasul namanya rusul. Begitu. Hasil ini salah satu ayat yang menunjukkan adanya para nabi dan para rasul. Jadi kita wajib mengetahui Allah utus para nabi, para rasul. Selain itu kita juga wajib tahu sifat-sifat yang wajib bagi para nabi, sifat-sifat yang mustahil bagi para nabi, sifat-sifat yang jaiz bagi para nabi. Sama kayak sifat Allah yang wajib kita mesti tahu, yang mustahil kita mesti tahu, yang jaiz bagi Allah kita mesti tahu. Begitupun kepada para nabi dan rasul kita mesti tahu. Sifat yang wajib apa? Yang wajib pertama. Jadi kita kalau ditanya ada berapa sifat-sifat yang wajib bagi rasul? Ada 4. Apa aja? Fadana, sidik, amanah, tabligh. Dalilnya apa? Disebutkan di dalam kitab Aqidatul Awam. Asal anbiya zabil fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Kan begitu. Gampang kan? Bisidqi wa tablighi wal amanah, cuma satu baris. Ada berapa sifat-sifat yang wajib bagi Rasul? Asal anbiya zabil fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Udah dijawab. Begitu. Makanya mempermudah orang untuk mengingat sifat-sifat Rasul. Fatona, dalil daripada adanya kecerdasan pada diri Nabi adalah seandainya, disebutkan seandainya mereka para Nabi tidak punya kecerdasan yang kuat, yang cekatan, yang sempurna, mereka para Nabi dan Rasul tidak akan mampu untuk memberikan hujah, tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umatnya, bakalan kalah dari debat, dan itu adalah hal yang mustahil, hal yang mustahil. Nah, disebut di Al-Quran, watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Itu ayatnya. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'atan. Disebutkan semua tuh apa namanya, ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya para nabi, para rasul itu cerdas-cerdas. Wajadilhum billati hiya ahsan. Begitu. Terus juga selain itu, para nabi ini adalah orang yang menjadi panutan, diikuti. Nggak mungkin dong seorang panutan dungu atau bodoh. Harus cerdas. Begitu, harus cerdas. Kemudian sifat yang kedua, sidik. Apa namanya, jujur. Para nabi, para rasul harus jujur. Disebutkan di Al-Quran banyak. Sadaqal mursalun wa sadaqallahu wa rasuluh wadhkur fi kitab Ibrahim innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nggak mungkin
seorang nabi itu tidak jujur. Kalau nggak jujur, gimana dia mau sampaikan apa yang disampaikan Allah? Karena jadi bohongin mulu kita. Kalau punya nabi tukang bohong, kita habis kena ditipu mulu oleh nabi kita. Alhamdulillahnya Allah nggak kirim kita nabi tukang bohong, tapi nabi yang jujur, nabi yang sirik. Kemudian tabligh, menyampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh ma anzala ilaika min rabbika wa illa taf'al fama balaghta risalatah. Itu apa namanya? Mubasyirin wa mundzirin. Sifat tabligh bagi para rasul. Terus amanah. Sifat amanah dari para nabi dan para rasul. Nah, ini sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, bagi para nabi. Sifat-sifat yang wajib. Terus lagi terus sifat mustahilnya mana? Sifat mustahilnya lawan dari sifat yang wajib. Nanti juga disebutin dusta, tidak menyampaikan, terus bodoh, terus apa lagi tadi? Sidik amanah, fatona. Sidik amanah, fatona, tabligh, dan sebutin semua. Nah, sekarang wajah izun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ini sifat yang jaiz. Artinya kalau tadi sifat yang 4 harus ada pada nabi, pasti ada pada nabi. Nah, sifat yang jaiz ini boleh ada, boleh enggak. Artinya boleh ada kemungkinan nabi memiliki sifat ini, sifat yang jaiz. Jadi sifat yang jaiz, wajah izun bihaqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi. Jaiz bihaqqil anbiya. Boleh bagi setiap para nabi itu terkena segala hal yang menimpa manusia. Artinya begitu, yang menimpa manusia biasa. Dengan catatan, ini dia yang penting. Dengan catatan la tuaddi ila nafsin fi maratibihil aliyah. Dengan catatan tidak sampai menyebabkan jatuhnya atau mengurangi martabat mereka yang tinggi, derajat mereka yang tinggi. Artinya nggak sampai jatuhin harga diri yang luar biasa. Nanti kita kasih contohnya. Nah, kita sebagai orang mukallaf wajib meyakini bahwasanya para nabi, para rasul itu mereka ada kemungkinan tertimpa sesuatu yang dapat menimpa kepada manusia. Seperti halnya contohnya lapar makan, para nabi lapar, haus minum, para nabi makan juga minum juga. Sebab ada makhluk yang gak makan gak minum. Siapa? Malaikat. Begitu, malaikat gak makan, gak minum. Terus apa lagi? Jual beli, para nabi boleh, jaiz, memiliki sifat jual beli. Para nabi bisa dia penjualnya, bisa dia membelinya. Dukhul aswaq, masuk pasar, nabi belanja ke mall, ke pasar begitu. Atau zawaj nikah, para nabi. Malah nikah ini adalah termasuk sunnatul anbiya, termasuk daripada sunnahnya para nabi. Terus al-maut, mati, para nabi mati, apa namanya meninggal. Hanya saja yang meninggal hanya jasadnya saja. Begitu. Terus apa lagi? Wal hayah, hidup, merasakan kelezatan, merasakan rasa sakit, sehat
sakit begitu. Hanya saja tidak menimpa kepada Nabi hal-hal yang menyebabkan orang-orang lari. Tadi kan turun derajat, orang lari jadi males. Atau mereka para nabi di dalam tidurnya, kalau ngantuk tidur, para nabi tidur juga, hanya saja tidurnya dengan matanya aja, tapi hatinya nggak tidur. Kalau kita kan tidur udah nggak sadar, kita dikatain apa aja kita nggak bakal balas lagi tidur. Tapi para nabi tidurnya hanya mata, hatinya tetap terkait, terikat, terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidurnya nggak tidur, tetap ingat kepada Allah. Karena ini ingat kepada Allah adalah sesuatu yang penting. Buktinya Allah itu kalau benci dengan seorang hamba, Allah bukan dengan cara menyakiti hamba itu, enggak. Bukan dengan cara menyiksa hamba itu, enggak. Di dunia buktinya contohnya ada orang sakit tapi dia disayang sama Allah, bukan disiksa. Yang Allah kalau benci sama seorang hamba itu adalah dengan cara itu hamba dibikin lupa dari Allah. Ini yang bahaya. Kita kalau habis, kita ambil contoh aja biar gampang. Ada orang habis nyolong duit 10 juta. Terus setelah dia nyolong duit 10 juta, dia bisa belanja, dia bisa happy, dia bisa manfaatkan duit 10 juta itu. Happy, dia berasanya itu keberkahan karena dia bisa beli apapun yang dia pengen. Padahal di situ adalah bukan keberkahan, tapi itu adalah Allah memberikan dia menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya kalau dia habis mencuri 10 juta ternyata ketangkap polisi di penjara 5 tahun misalnya. Mungkin dia merasanya sial segala, padahal itu bukan kesialan, tapi itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dia biar dia bisa kembali bertobat atau minimal dia mendapatkan ampunan dari musibah yang terjadi. Jadi kita kalau hidup ini yang bikin kita khawatir bukan sakit harusnya, bukan hidup susah harusnya, tapi hidup bahagia tapi lupa Allah. Itu yang lebih bahaya. Bahkan tuh seorang sufi, siapa namanya, kalau nggak salah Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Hasan Basri atau yang lainnya, beliau itu katakan siksaan Allah yang aku gak takut dengan siksaan Allah yang berupa penyakit, yang berupa bala, yang berupa musibah, yang berupa bahkan neraka sekalipun aku gak takut. Yang aku takutkan adalah satu saat yang aku gak ingat kepada Allah, yang aku dilupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang berbahaya. Makanya para nabi tidurnya adalah matanya aja, bukan hatinya. Wa khurujul mani. Ini contoh-contoh dari apa-apa yang bisa menimpa manusia tapi tidak mengurangi daripada martabatnya para nabi. Contohnya keluarnya air sperma. Para nabi keluar, hanya saja keluarnya bukan bukan karena tala'ubus syaitan. Karena orang yang bermimpi basah itu syaitan lagi bermain-main kepada itu orang, dipermainkan oleh syaitan. Nah kalau para nabi keluarnya itu ibtila'il awriyah, karena wadahnya kepenuhan sehingga harus mau keluar begitu. Bukan karena tala'ubus syaitan. Karena syaitan gak mungkin bisa mempermainkan para nabi. Jadi itu dia contoh-contoh
daripada hal-hal yang bisa menimpa para nabi, tapi nggak mengurangi daripada maqam derajat martabat para nabi tersebut. Nggak sampai bikin orang kabur karena penyakitnya. Nah, dari sini kita punya kaidah, nabi sakit tapi nggak parah. Nggak akan ada nabi yang sakitnya parah. Maka dari sini kita tahu, ketika ada cerita, ketika ada informasi yang kita dengar, para nabi tertimpa juzam atau bahasa kitanya lepra, atau baros, belang, atau somang, ama, gagu, terus bukan gagu, tuli, wal ama buta, wal bukam gagu atau bisu, wasyalal stroke, arad pincang, aur, picek. Itu semuanya mustahil bagi para nabi. Terus gimana, ada ceritanya kan tuh Nabi Syuaib. Orang Nabi Syuaib katanya kan buta. Nabi Yakub juga katanya kena rabun matanya, mendekati buta. Terus ada ceritanya juga Nabi Ayub yang saking parah penyakitnya sampai keluar ulet dari tubuhnya. Kalau mau sholat dikeluarin dulu uletnya, dia taruh terus dia sholat terus dibalikin lagi. Nah, kalau kita tahu kaidah ini, penyakit para nabi tidak akan sampai mengurangi derajat martabat para nabi, maka itu semua cerita adalah cerita adzubah la mahalah. Kata Abu Yasir Muhammad Maliki, itu adalah cerita-cerita yang dusta, cerita-cerita yang tidak benar. Jadi para nabi sakit tapi nggak sampai separah itu. Para nabi diuji diuji, tapi tidak sampai merendahkan daripada si abdiya tersebut, begitu. Jadi nggak mungkin para nabi sampai istrinya kabur karena penyakitnya, keluarganya kabur karena penyakitnya, orang kampungnya kabur karena penyakitnya, nggak mungkin. Dikucilkan karena penyakitnya, enggak. Kalau dikucilkan karena ajakannya, banyak memang semuanya para nabi begitu. Nabi Muhammad dikucilkan karena ngajak orang-orang kepada Islam, dikucilkan sama orang kampungnya, dikucilkan sama pembesar-pembesar di kampungnya. Itu Nabi Muhammad juga merasakan begitu. Tapi dikucilkan karena penyakitnya, enggak begitu. Jadi para nabi mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia, lapar, haus, ngantuk dan lain sebagainya, hanya saja tidak sampai penyakitnya itu menurunkan derajat martabat dari para nabi, dari para nabi. Tetap terhormat, tetap tidak turun derajatnya di sisi manusia ataupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu, sifat yang jaiz bagi para nabi dan para rasul. Mereka sama, cuma tetap ada perbedaannya. Berbeda dari penjagaan Allah kepada mereka maksum, mereka terjaga, gak akan bermaksiat sama sekali, bahkan gak akan melakukan hal-hal yang makruh sama sekali. Nah, kita maksiat kita melakukan, dosa kita melakukan. Para nabi gak melakukan kesalahan, gak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan dosa. Begitu. Tidak ada para nabi, para rasul yang melakukan dosa. Begitu. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ini sifatnya nabi yang wajib dan jaiz. Atau lagi dah dikit. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa qadalul malaika. Ini nyambung sama yang
dari si maksumnya Nabi. Nabi dimaksum, terjaga dari maksiat dan dosa. Nah, terus kalau ada pertanyaan, nah itu Nabi Adam kan makan buah khuldi, kesalahan atau itu dia orang katakan dosa, enggak, itu bukan dosa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam. Di situ banyak kronologisnya, jadi saya pikir kronologisnya itu dan karena iblis saat itu bisa menyerupai, bisa naik turun langit. Jadi iblis sebelum diciptakannya Nabi, belum dilahirkannya Nabi Muhammad, mereka bisa curi-curi ngupik apa yang terjadi di langit. Nah, dia masuk ke surga, berubah wujud jadi ular. Singkat cerita, merayu Nabi Adam untuk makan buah khuldi. Wa qasamahuma, bahkan yang bikin Nabi Adam percaya adalah si iblis sumpah atas nama Allah. Demi Allah, makan itu kamu bakal begini. Nah, Nabi Adam nggak nyangka kalau ada makhluk sumpah bawa nama Allah terus dia bohong. Artinya mustahil orang sumpah bawa nama Allah bohong, begitu pikirannya Nabi Adam. Nah, ternyata itu iblis, begitu. Walhasil terjadilah apa yang terjadi daripada kejadian buah khuldi tersebut. Nah, hal yang demikian adalah dibuatkan disebutkan kaidahnya oleh para ulama seperti disebutkan hasanatul muqarrabin, sayyi'atul abrar, hasanatul muqarrabin. Apa simpelnya artinya adalah keburukan orang-orang yang dekat kepada Allah itu adalah kebaikan orang-orang baik, kebaikan orang-orang soleh. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, gambaran aja, gambaran. Kalau seorang biasa tertawa terbahak-bahak di pinggir jalan, misalnya ada orang ketawa pinggir jalan, laki nih ketawa pinggir jalan, ketawa ngakak gitu, kita lihatnya pantas-pantas saja. Tapi kalau ada bagus-bagus saja ketawa nggak jadi masalah. Tapi kalau ada ustazah atau kiai, kita anggap ustazah kiai ngakak pinggir jalan, pantas begitu, jadinya nggak pantas. Kurang lebih gitu deh gambarannya. Jadi itu bukan dosa yang dilakukannya, tapi itu adalah hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. Yang dianggap baik oleh orang soleh itu adalah masih dianggap buruk oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga mesti meyakini para nabi itu maksum. Nabi maksum, terjaga dari maksiat. Mereka gak akan meninggalkan kewajiban, gak akan melakukan kemaksiatan. Bersifat dengan akhlak yang mulia karena mereka itu adalah qudwah, menjadi contoh suri tauladan yang baik. Jadi bahkan ismahnya mereka dikatakan di situ seperti ismahnya para malaikat. Mirip seperti para malaikat terjaga daripada dosa. Kira-kira sampai di sini mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita mengerti, sehingga dengan berkahnya itu semuanya Allah jadi semakin menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Sayyid Hasan Al-Harun, Sayyid Hamid Al-Lagab, Sayyid Ali Bakar Haddad, Sayyid Al-Imam Ahmad Al-Mazuni
الملك المالك الماكي أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة.